Hai, selamat datang kembali di V-Film. Film yang dirilis tahun 2019 ini berjudul The Gangster, The Cop, The Devil atau dalam bahasa Indonesianya Gangster, Polisi, dan Iblis. Sama seperti judulnya, film ini menceritakan tentang gangster paling mengerikan yang melakukan berbagai cara untuk mencari dan menangkap pembunuh berantai yang sudah menjatuhkan reputasi ketua gangster. Bisakah gangster membalaskan dendamnya kepada pembunuh berantai ini? Selamat datang di V-Film dan mari kita memasuki alur filmnya. Di awal film terlihat ada seorang pria mencurigakan yang mengikuti satu mobil di depannya. Pria misterius itu sengaja menabrakkan mobilnya. Lalu orang yang ditabrak segera keluar dan memotret bagian yang ditabrak. Akan tetapi secara tiba-tiba pria misterius ini langsung menusuknya secara brutal. Ini merupakan awal cerita dan film pun dimulai. Hari berganti, salah satu polisi bernama Jung Tae-suk datang ke TKP dan mendapatkan banyak sekali bukti yang dapat ia gunakan. Salah satunya adalah goresan di bemper belakang mobil bekas tabrakan dengan mobil pria misterius. Bukti-bukti ini pun langsung ia laporkan kepada atasannya saat rapat berlangsung. Ia menyimpulkan bahwa pembunuh ini adalah psikopat yang telah melakukan pembunuhan berantai. Tapi ternyata, ia justru dianggap mengada-ngada dan tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan ia dikira hanya cari muka untuk bisa naik jabatan. Sementara itu, di tempat lain sedang ada negosiasi antar ketua gangster terbesar di Korea dalam pembagian wilayah kekuasaan dan aset. Sandong dapat bagian lebih banyak daripada si bos gangster itu. Tapi Sandong meminta lebih dari itu. Si bos gangster pun tidak terima dan asistennya pun memaki-maki Sandong. Lalu Sandong melemparnya dengan kuah yang sedang ia makan, dan akhirnya si bos gangster itu melakukan hukuman kepada masing-masing asisten itu. Setelah pertemuan itu, Jang Dong-su yang merupakan si bos gangster itu kemudian langsung pulang naik mobil sendirian, tidak disangkanya ia diikuti si pria misterius. Bahkan ia juga ditabrak dari belakang. Si bos gangster pun turun dari mobilnya. Tapi kali ini dia tidak marah. Si bos gangster memaafkan perbuatan si pria misterius itu. Tapi inilah yang terjadi. Dan si bos gangster itu pun tidak sadarkan diri dengan luka yang begitu parah. Si bos gangster sempat mengalami kritis, tapi masih bisa diselamatkan. Mengetahui hal ini anak buah si bos gangster sangat marah, mereka pun tanpa pikir panjang menyerang markas Sandong. Karena mengira ini semua ulahnya. Setelah beberapa hari tidak sadarkan diri akhirnya si bos gangster pun sadar dari komanya. Keesokan paginya si bos gangster pun langsung memberitahu asistennya bahwa tidak mungkin Sandong pelakunya, karena si pelaku tidak punya motif apapun saat menyerangnya. Dan Jung Tae-suk yang merupakan polisi datang ke ruang si bos gangster. Si polisi sangat yakin penyerang si bos gangster adalah psikopat pembunuh berantai. Tapi si bos gangster tidak mau membantu, dia hanya menjawab bahwa ia terpleset dan mendapatkan banyak luka. Dan si polisi langsung keluar dari ruangan itu. Tapi ia tidak pulang begitu saja, ia kemudian mengecek mobil yang malam itu digunakan oleh si bos gangster, dan dugaannya pun sangat tepat, ia juga menemukan goresan bekas ditabrak di bagian belakang, yang semakin membuatnya yakin siapa tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, Sandong datang menjenguk si bos gangster, tapi bukannya memberikan buah, Sandong justru memberi ejekan kepada si bos gangster. Ia juga meminta setengah wilayah kekuasaan dan biaya pengobatan untuk anak buahnya, setelah kemarin diserang di markasnya. Meskipun sangat kesal, si bos gangster tetap tenang dan berkata akan memberi semua yang diminta oleh Sandong. Ternyata yang dikatakan Sandong benar-benar terjadi. Gara-gara penyerangan itu reputasi si bos gangster langsung turun drastis, bahkan semua investor yang akan membantunya membangun bisnis kasino memilih untuk mundur. Si bos gangster pun merasakan karirnya sudah sangat hancur. Di tempat lain psikopat misterius ini masih terus beraksi. Kali ini ia membunuh dan mencuri truk milik pria yang sedang mempersiapkan kejutan untuk anaknya yang ulang tahun. Bersamaan dengan itu di tempat lain si bos gangster menyuruh seorang pelukis untuk menggambar wajah psikopat tersebut.
Saat si psikopat ini menjalankan mobil, tanpa disadari di dalam truk itu ada orang yang sedang tidur, perkelahian pun terjadi dan dengan mudah dimenangkan oleh si psikopat. Tanpa sengaja si psikopat itu menjatuhkan pisaunya di pinggir jalan, dan beberapa hari kemudian anak buah si bos gangster menemukan pisau dan juga mobil milik si psikopat. Si bos gangster pun merasa sangat puas dan ia sadar bahwa ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Tanpa pikir panjang si bos gangster langsung menelepon si polisi, ia memberitahu bahwa ia punya banyak bukti untuk mengungkap kejahatan itu, tak perlu waktu lama akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama menangkap psikopat barbar tersebut. Mereka pun membuat sebuah perjanjian, jika si polisi dapat menangkapnya lebih dulu maka psikopat ini akan dipenjara, tapi jika si bos gangster yang menangkapnya, si bos gangster akan membunuh psikopat itu dengan tangannya sendiri. Selanjutnya si polisi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan secara diam-diam ia membuat timnya sendiri untuk melakukan misi ini. Ia juga dibantu oleh anak buah si bos gangster lengkap dengan semua fasilitas dan barang bukti yaitu mobil dan sketsa wajah si psikopat. Tidak lupa ia mengajak ahli forensik untuk mengecek semua bukti yang ia dapatkan. Tapi saat si polisi menjalankan misi, si bos gangster justru menyalahgunakan barang buktinya. Si bos gangster menyuruh asistennya menggunakan pisau psikopat yang ternyata disembunyikan, untuk membunuh saingan mereka yaitu Sandong. Hasil tes forensik dan info yang didapat oleh si polisi adalah adanya kesamaan DNA korban yang menempel di semua bukti dan pisau yang digunakan untuk membunuh Sandong. Si polisi pun langsung mengetahui bahwa si bos gangster membohonginya, dan ia pun langsung mendatangi rumah si bos gangster. Si polisi yang badannya lebih kecil sama sekali tidak bisa menandingi ketangguhan si bos gangster, dengan santainya si bos gangster menghadapi dan menenangkan si polisi. Ia berkata bahwa ia melakukan itu selain untuk menyingkirkan saingannya, juga untuk memperkuat bukti bahwa psikopat itu adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari-cari. Ternyata cara itu berhasil, dalam sekejap. Kepolisian pusat menyatakan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berantai, dan ini langsung tersebar luas ke semua TV dan koran di Korea. Tapi sialnya tim dari si polisi, yaitu tim 1 justru tidak dilibatkan dalam kasus ini, padahal kasus ini ada di wilayah tim 1. Pusat menganggap kerja tim 1 tidak becus karena setelah sekian lama mereka baru tahu adanya kasus pembunuhan berantai. Malam harinya, tanpa wajah tak berdosa si bos gangster datang melayat ke tempat Sandong yang telah dibunuh oleh asistennya. Ia ke sana hanya untuk mencari muka agar mendapat kepercayaan oleh orang-orang dan reputasinya kembali naik. Sementara itu, si psikopat juga melihat berita kematian Sandong yang dibunuh menggunakan pisau miliknya. Si psikopat itu tidak bisa terima karena pembunuhan tersebut bukan hasil karyanya, ia pun langsung ikut datang untuk melayat. Dan menggunakan sobekan kertas sambil melihat ke arah si bos gangster, ia memberitahu asisten Sandong bahwa ada seseorang yang menggunakan pisaunya untuk membunuh bosnya. Hari berganti, setelah meneliti berhari-hari akhirnya si bos gangster dan si polisi mendapatkan bukti yang sangat berguna, mereka mendapatkan bekas darah di setir mobil milik psikopat. Si polisi pun sangat tidak sabar untuk mengecek siapa psikopat itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang sangat berisik, dan ternyata itu merupakan kelompok anak buahnya Sandong yang menyerang untuk melakukan balas dendam. Meskipun terluka mereka berdua masih bisa selamat dari serangan anak buah Sandong. Asisten Sandong yang mati karena tertusuk pisaunya sendiri, kemudian dikubur tidak jauh dari tempat itu. Di tempat lain si psikopat tidak juga berhenti melakukan aksinya. Dan kali ini ia juga mencuri mobilnya. Dan saat membawa mobilnya itu istri korbannya menelepon, tapi si psikopat hanya tersenyum melihatnya. Paginya si polisi berniat untuk membantu kasus pembunuhan berantai, tapi atasannya malah memarahinya, dia diminta untuk tidak ikut campur dan urus saja kasus penculikan yang baru saja masuk. Dengan setengah hati si polisi melaksanakan misi ini, tanpa ia sadari yang melapor tersebut ternyata istri dari korban si psikopat semalam. Istri korban ini juga tidak dapat diajak kerjasama dengan baik, ia malah menitipkan uang tebusan pada ibu-ibu penjual mie ayam dan melihat ke arah si polisi, yang tentu saja membuat misi mereka gagal. Beruntung si polisi sempat melihat pelaku dan mengejarnya. Tapi tetap saja ia gagal menangkapnya,
Satu-satunya harapan hanya ada di botol yang baru saja diminum oleh si pelaku, dan mereka harus mencarinya di sini. Wow! Sore harinya hasil tes forensik dari setir mobil si psikopat dan botol si penculik keluar. Si polisi sangat tidak menyangka ternyata itu adalah orang yang sama. Tanpa pikir panjang si polisi mendatangi alamat rumah si psikopat. Tapi di sana hanya ada ibunya saja, dan si psikopat sudah berbulan-bulan tidak pulang. Tapi beruntungnya ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia menemukan foto si psikopat yang saat disandingkan dengan sketsa yang dibuat si gangster, wajahnya ternyata sangatlah mirip. Dengan seluruh data yang telah didapat, tim si polisi bersama dengan tim si bos gangster langsung menyebar ke seluruh wilayah pencarian untuk memburu si psikopat. Pagi, siang, sore, malam, dan senja telah dilalui. Berbagai lokasi mulai dari warung hingga hotel juga telah mereka datangi, namun belum juga berhasil ditemukan. Siangnya si bos gangster menunggu jemputan si polisi di pinggir jalan. Di tengah hujan deras ada seorang siswi sekolah kehujanan berdiri di sampingnya sedang menunggu bis. Merasa kasihan si bos gangster memberikan payungnya untuk siswi tersebut dan ia rela kehujanan. Dan tidak lama kemudian datanglah si polisi. Mengetahui si bos gangster memberikan payungnya, si polisi langsung memarahi siswi agar tidak menerima barang dari orang yang tidak dikenal. Lalu ia pergi naik bis meninggalkan mereka. Malam pun tiba, si polisi, si bos gangster dan seluruh anak buah mereka berpesta untuk menyemangati diri mereka sendiri dalam masa pencarian ini. Saat sedang asik-asiknya, si bos gangster meminta semua tenang dan memperhatikan berita pembunuhan yang ada di TV. Saat itu yang membuat mereka terkejut korbannya ternyata adalah siswi sekolah, dan terlihat payung milik si bos gangster. Mereka pun langsung mengerahkan pasukan untuk menyerbu area pembunuhan tersebut. Dan akhirnya mereka pun dapat menemukan penginapan si psikopat. Seluruh tim penangkap telah disiagakan di berbagai sudut. Mereka mengawasi setiap pergerakan mobil yang melintas. Beberapa waktu kemudian mobil si psikopat pun datang, tapi belum sampai turun dari mobilnya si psikopat langsung bergegas tancap gas. Beruntung si bos gangster berhasil menabrak mobil psikopat meskipun ia juga menabrak mobil si polisi, tapi sialnya ketika pintu mobil dibuka ternyata si psikopat sudah tidak ada di mobilnya. Si polisi si bos gangster dan asistennya menyebar untuk mencari psikopat. Tapi saat itu si bos gangster mendengar adanya teriakan asistennya dan langsung menuju ke sana, tapi sialnya ia sudah terlambat asistennya ditemukan dengan kondisi sudah sekarat dan tidak mungkin lagi tertolong. Si bos gangster sampai di tempat karaokean, satu persatu ia cek ke dalam ruang karaoke, tapi ia tidak juga menemukan psikopat hingga akhirnya ia mencurigai satu ruangan. Dan dengan perlahan ia mendekati ruangan itu. Dan akhirnya setelah si bos gangster menemukan psikopat itu ia tidak langsung membunuhnya di tempat itu. Namun ia membawa si psikopat ke gudang dan menghajarnya habis-habisan di sana. Tapi bukannya takut si psikopat justru terlihat sangat bahagia, namanya aja psikopat. Dan si bos gangster pun semakin kesal melihatnya. Emosi si bos gangster sudah memuncak, ia kemudian mengambil sebilah golok, dan berkata pada psikopat akan memotong-motong tubuh psikopat sebelum membunuhnya. Namun tiba-tiba, si bos gangster pun terkapar dan tak sadarkan diri karena ulah si polisi. Si polisi pun berkata, "Maaf aku masih polisi." Kemudian si polisi membawanya karena ia ingin si psikopat dihukum di penjara. Sesampainya di kantor polisi, semua orang di sana pun begitu terkejut karena si polisi berhasil menangkap psikopat. Para wartawan pun kemudian berdesak-desakan ingin meliput hal itu. Tapi sialnya barang bukti yang digunakan untuk menyatakan si psikopat bersalah tidaklah cukup. Karena jika ia memberitahu barang bukti yang ia gunakan sebelumnya, pastinya ia ketahuan telah bekerja sama dengan gangster. Dan itu sangat berbahaya bagi dirinya yang seorang polisi, ditambah lagi si psikopat selalu mengejek si polisi yang tidak dapat membuktikan apa-apa. Saat persidangan berlangsung, selain kurangnya bukti si psikopat juga pandai bersilat lidah sehingga ia hampir saja menang dalam persidangan tersebut dan tentu saja ia akan dinyatakan bebas. Dan betapa terkejutnya semua orang di sana ternyata saksi terakhir itu adalah si bos gangster. Ternyata hari sebelumnya si polisi kembali mendatangi si bos gangster untuk membuat kesepakatan.
Meski sangat kecewa pada polisi, si bos gangster mau bekerja sama namun dengan satu syarat, dan si polisi pun langsung menerimanya. Dalam kesaksiannya, si bos gangster sebagai satu-satunya korban yang selamat dari serangan psikopat. Dan langsung memberi bukti berupa sketsa wajah yang pernah ia buat setelah ia diserang. Tapi tentu saja bukti itu sangat tidak cukup. Si bos gangster lalu dengan lantang, menceritakan bagaimana ia bertarung melawan si psikopat saat itu. Sambil menunjukkan bekas luka di tubuhnya, dan ia juga memberitahu bahwa pelakunya mempunyai luka tusukan di dada kirinya. Dengan bukti tersebut akhirnya si psikopat dinyatakan bersalah dan akan dihukum mati. Sementara itu, kita bisa melihat si bos gangster yang baru saja sampai di penjara dengan dikawal oleh para polisi dan disambut dengan hormat oleh para napi di sana. Dan ternyata si bos gangster berada di sana atas kesepakatan yang ia buat bersama si polisi, di mana si bos gangster akan membuat hari-hari si psikopat terasa bagaikan neraka. Dan film pun tamat. Kabarnya setelah si bos gangster membalaskan dendamnya dan si psikopat dieksekusi, si bos gangster langsung dibebaskan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.